dan Bapak Imam Aprianto. Sebentar lagi kita mulai diskusi kita. Mudah-mudahan bisa memberikan cukup banyak pencerahan ya, Mas Afud ya. Amin, Mas. Apa yang disampaikan oleh Pak Tri dan juga Pak Imam. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana Bulog maupun PT Pupuk Indonesia itu menghadapi krisis ini tetap eksis, ya, tetap eksis dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kita masih menunggu. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para audiens, peserta dan partisipan dari forum Bincang Antara ini. Forum Bincang Antara akan secara rutin berlangsung dan memberikan enlightenment atau pencerahan kepada siapapun. Dan kita akan membahas banyak hal tentang isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat sehingga bisa memberikan pencerahan kepada semua pihak. Alhamdulillah partisipan kita terus bertambah. Saya berkeyakinan agar bahwa acara ini tentu akan diminati oleh cukup banyak masyarakat dan juga pendengar yang lain. Baik, waktu sudah menunjukkan pada pukul 10. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali bergabung dalam sebuah acara Bincang Antara. Bincang Antara ini adalah sebuah forum diskusi, forum paparan dan juga forum mengenai yang membahas banyak hal yang sedang menjadi isu utama di masyarakat. Bincang Antara pada pagi hari ini mengangkat tema eksis di masa krisis. Sudah hadir dua narasumber utama kita. Yang pertama adalah Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Bapak Tri Wahyudi Saleh. Dan narasumber kita yang kedua, Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Bapak Imam Aprianto Putro. Selamat pagi Pak Tri dan Pak Imam. Senang sekali Bapak bisa bergabung dengan kami untuk kemudian kita berdiskusi dan men-share, saling berbagi pengetahuan kepada audiens yang hadir pada pagi hari ini. Forum Bincang Antara pada pagi hari ini dipandu oleh wartawan senior Kantor Berita Antara, Mas Afud Syafrin. Kelihatannya kita sudah tidak sabar lagi ya untuk segera mendengarkan paparan, baik itu dari Pak Tri maupun Pak Imam. Kepada rekan Afud, kami persilahkan untuk memandu acara ini. Silakan rekan Afud. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Panca atas pengantar acaranya pada siang hari ini. Menginjak pada pukul 10:03, kita akan memulai sebuah bincang santai. Saya lebih menyebutnya bincang santai aja agar kita lebih menikmati acara, karena di masa pandemi dan puasa ini agar tenaga kita nggak terkuras kalau terlalu serius-serius. Di sini sudah hadir sekitar 46 partisipan dalam aturan diskusi dan seminar kali ini tentang yang membahas tentang krisis dalam branding dan masa branding dalam krisis ini, atau sebaliknya akan sangat menarik pada siang hari ini karena kita memiliki dua narasumber dari dua perusahaan yang berbeda, yaitu dari Perum Bulog dan juga PT Pupuk Indonesia, di mana pasti setiap perusahaan mempunyai manajemen krisis sendiri.
dalam menghadapi krisis dan pandemik ini. Apalagi jenis kali ini adalah yang Bulog adalah Perum dan Pupuk Indonesia adalah sebuah PT. Nah, dalam diskusi yang pertama ini nanti kita akan dimulai dari paparan dari Pak Tri Wahyudi selaku Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, dan juga nanti akan dilanjutkan oleh Pak Imam Aprianto Putro selaku Wakil Direktur Pupuk Indonesia. Untuk mengawali diskusi ini, saya infokan dulu untuk teman-teman partisipan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, bagi yang berasal dari media massa atau yang sedang melakukan peliputan untuk dikutip ataupun ditayangkan pada acara seminar ini, mohon nanti namanya untuk memudahkan kami mendata, di belakang nama bisa ditambahin media. Misalnya, kalau saya kan namanya di sini kan Afud Syafril, garis Antara, misalkan seperti itu, agar lebih mudah kita menyebutkan dari media mana nanti ketika ada pertanyaan. Oke, menginjak acara selanjutnya, saya sebutkan dulu, saya bacakan bahwa narasumber pertama kita adalah Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, yaitu Pak Tri Wahyudi Saleh. Pak Tri, apa kabar Pak Tri? Alhamdulillah, sehat Mas Afud. Alhamdulillah, masa puasa ini masih segar ya Pak? Alhamdulillah. Oke, ternyata Pak Tri Wahyudi ini sempat mengenyam pendidikan S1 Ilmu Biologi di Universitas Nasional Jakarta. Dan kemudian kalau saya baca CV-nya ternyata Pak Tri melanjutkan studi lagi S2 di IPB Bogor, mengambil jurusan Manajemen Agribisnis. Dan ternyata pada riwayat jabatan di Bulog, yang pertama ternyata Pak Tri pernah ini ya Pak, menjadi Dirut PT Jasa Prima Logistik Bulog ya Pak? Iya Mas. Nah, berarti pengalaman Pak Tri cukup kenyang lah di sini ya Pak, dalam Bulog. Apalagi Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, ternyata Pak Tri Wahyudi pernah 2 kali ya menjabat ini, setelah sebelumnya juga diisi menjadi Direktur Pengadaan, Direktur Komersial Perum Bulog, dan akhirnya menjabat lagi Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog. Nah, Pak Tri, kali ini kita akan membahas mengenai manajemen krisis dan juga branding. Selaku Perum pastinya akan ada banyak permasalahan dan ada yang harus dihadapi kan Pak Tri dalam Bulog ini, bahwa masa pandemi ini ternyata kita juga harus tetap melakukan manajemen krisis, dan apalagi branding juga tetap harus kita pertahankan, di mana posisi di pasar pasti merek atau brand itu harus diingat oleh masyarakat. Nah, Pak Tri Wahyudi, saya persilahkan Pak Tri Wahyudi untuk branding eksis saat krisis ini, kan tema kita kali ini. Nah, untuk membicarakan mengenai branding eksis saat krisis ini, saya persilahkan Pak Tri Wahyudi Saleh untuk menceritakan Pak, bagaimana Pak mengelola branding eksis saat krisis ini di Perum Bulog Pak. Silahkan Pak Tri. Baik, terima kasih Mas Afud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya sapa dulu Pak Anca, kemudian Pak Imam Aprianto Putro, ini senior saya, teman satu kampung. Pagi Pak Tri. Barusan saya dapat bisikan dari teman-teman, ini jangan ngomong ngapak katanya, karena saya dengan Pak Imam betul orang ngapak ini. Sama-sama orang Banyumas kebetulan. Ya. Kita jangan ngomong ngapak lah Pak Imam hari ini. Ya. Terima kasih atas undangannya teman-teman Antara. Intinya betul ya, dalam situasi seperti ini bukan pertama kali Bulog masuk dalam era seperti ini. Sejak tahun 67 Bulog sudah mengalami beberapa pergantian. Kalau boleh saya sampaikan beberapa historis perkembangan Bulog. Dulu Bulog adalah lembaga pangan pemerintah non departemen ya, di bawah presiden langsung tahun 67, kemudian tahun 98 sampai masih ada, kemudian terjadi krisis, kemudian Bulog berubah menjadi BUMN tahun 2003 sampai dengan hari ini. Jadi ini beberapa kondisi yang ada itu. Tapi sebelum 67 Bulog dari zaman Jepang, zaman Belanda sudah ada sebenarnya. Itu macam-macam namanya dan selalu berganti pada saat pergantian rezim pemerintahan, selalu berganti. Jadi ini beberapa dinamika perjalanan sejarah Bulog.
Nah, artinya dengan kondisi seperti ini kita punya pengalaman kondisi-kondisi apapun, Bulog sebagai lembaga pangan pemerintah pasti dibutuhkan suatu saat dan pasti dibutuhkan pada saat kondisi-kondisi emergensi seperti saat ini. Ya, ini mungkin fenomena ini yang perlu kita sampaikan bahwa branding ini betul. Ya, kalau kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan sedang mengalami kelesuan dari sisi bisnis, kinerja, tapi di sisi lain karena saat ini yang dibutuhkan adalah di samping medical, kesehatan, yang paling penting adalah urusan perut, urusan pangan. Ya, lanjut Mas. Ini beberapa hal. Kalau kita lihat situasi mulai Maret ya, kita memasuki pandemi ini kan Maret, ini kondisinya seperti ini. Tapi alhamdulillah dari sisi bahan pangan kita masih deflasi sehingga tidak perlu khawatir. Yang berkali-kali kami sampaikan, Bulog sebagai lembaga pangan pemerintah di bawah BUMN tetap meyakinkan masyarakat bahwa stok itu aman dan harus aman. Ya, hanya saja memang Bulog tidak se-powerful seperti dulu. Dulu kita bisa menguasai semua komoditi, tapi saat ini dengan Perpres 48 tahun 2016, Bulog hanya ditugaskan pajale, padi, jagung, kedelai. Yang paling dominan adalah bisnis berasnya. Kemudian tidak juga hanya itu, pada saat Rakortas, kemudian pemerintah membutuhkan Bulog sebagai operator, kami ditugaskan juga untuk melaksanakan penugasan stabilisasi gula, kemudian juga daging, bahkan kadang bawang putih dan bawang merah. Artinya lebih fleksibel seperti itu. Meskipun kondisinya bukan persero ya, artinya sebagian besar kami masih melaksanakan tugas-tugas publik sehingga Bulog masih melaksanakan tugas-tugas pemasyarakatan. Yang terjadi saat ini mungkin kita sudah tahu semua, terjadi penurunan daya beli masyarakat ya. Banyak saudara-saudara kita yang dirumahkan, kemudian banyak juga tempat-tempat usaha, tempat mereka bersandar juga tutup, tidak beroperasi sehingga ini pasti menurunkan daya beli. Tapi alhamdulillah dari sisi ketersediaan, ini kalau kita lihat dibanding 2019, itu memang terjadi inflasi masih di bawah 1%, tapi kondisinya masih kita jaga terus. Lanjut Mas. Ini beberapa dampak yang kita lihat, kita baca beberapa media juga, ini beberapa persepsi pasar tentang efek pandemi. Ada beberapa bisnis-bisnis yang mengalami kelesuan, bahkan tutup. Kemudian ada beberapa yang menarik, yang booming, seperti supply chain itu juga pasti, sistem logistik juga pasti dia akan naik. Kemudian beberapa hal ini nanti bisa kita lihat mana-mana saja bisnis-bisnis yang memiliki peluang bisnis pada saat ini, sehingga otomatis semua perusahaan-perusahaan akan memperbaiki introspeksi diri, mengkoreksi bisnis prosesnya, mengoreksi rencana kerjanya. Ini di tengah-tengah krisis dan alhamdulillah dari tahun ini bukan di tengah ya, kita di awal, masih di bulan Maret sehingga ini masih ada contingency plan terkait dengan rencana-rencana bisnis ke depannya. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat beberapa bisnis yang sedang mengalami booming ya, e-commerce ya, e-commerce salah satunya Bulog juga masuk di situ ya. Kami memiliki e-commerce itu ipanganan.com. Kami diresmikan oleh Pak Dirut Bulog, Pak Budi Waseso pada saat itu bulan Agustus 2019. Kita belum tahu akan terjadi apa tahun depan, tapi kami sudah memiliki e-commerce. Ya, jadi semua masyarakat bisa belanja dari rumah dengan online. Sudah kami siapkan semua kebutuhan bahan pangan pokoknya. Kemudian belum masuk ke pandemi bulan Maret, kami sudah memperluas yang tadi hanya di Jabodetabek. Sekarang kami memiliki di Bandung, di 7 kota, Surabaya, Jogja, Semarang, Makassar, itu sudah kami siapkan semua. Kemudian memasuki bulan Maret, ada pandemi seperti ini, akhirnya kami sudah siap. Jadi Bulog tidak hanya melaksanakan offline, tapi juga online juga. Selain e-commerce, saya kira tadi logistik ya, logistik juga ini juga cukup menggembirakan juga, ini bisnis logistik ya, meskipun ini butuh treatment khusus. Karena banyak driver-driver yang memang mereka juga takut juga, tapi dengan treatment khusus dari beberapa perusahaan logistik, contohnya dikhawatirkan Bulog mengalami kesulitan distribusi. Alhamdulillah kami tidak pernah mengalami kesulitan. Artinya kalau Bulog mengalami kesulitan, ketersediaan stok di seluruh Indonesia itu ada hambatan. Alhamdulillah sampai hari ini kami yakinkan pemerintah, kami yakinkan kepada masyarakat bahwa stok untuk beras sudah tersebar jauh-jauh hari, termasuk stok gula. Jadi ini logistik tergantung bagaimana kita memanage-nya juga. Kemudian juga webinar ya online, ini yang menarik, ini luar biasa kalau kita lihat nanti dari Zoom seperti apa bisnisnya luar biasa itu. Kita nggak tahu mimpi apa dia. Kemudian telemedicine juga sama, beberapa alat olahraga di rumah. Ini beberapa bisnis yang memang sedang mengalami booming. Tapi kalau kita lihat yang terpuruk sebelah kanan itu ada travel, bioskop, mall dan lain-lain, itu yang memang
kita prihatin juga kondisi ini, mudah-mudahan bisa segera berbalik. Artinya bisnis yang sebelah kanan harus segera banting setir nih, apa yang harus dilakukan. Ya. Coba kita lihat beberapa hotel sudah mulai merubah yang tadinya hanya hotel untuk santai, tapi dia bisa menerima untuk pasien-pasien positif selama 14 hari. Saya kira itu ada juga beberapa hotel yang sudah mulai memodifikasi bisnis seperti itu. Jadi antara yang booming dengan yang terpuruk sudah mulai mempertimbangkan dan sudah merubah strateginya harus seperti apa ke depan. Ya, termasuk Bulog juga sudah mulai memperlihatkan perubahannya. Jadi saat ini, mohon maaf, di Bulog memang tadinya ada 70-30 yang WFH, tapi kenyataannya dengan tingginya permintaan kebutuhan masyarakat, baik yang online maupun yang offline, sehingga kami tetap meminta untuk seluruh jajaran Bulog stay, kerja, meskipun ada yang sebagian kecil, nggak sampai 50%, kita buat 30-70. Sehingga yang 70% adalah kita di lapangan. Karena Bulog dituntut oleh pemerintah untuk menyerap gabah beras dari petani, ya, saat ini sedang panen besar, sehingga kami tetap melakukan protokol kesehatan. Kemudian di sisi hilirnya, Bulog tetap diminta untuk mendistribusikan. Jadi kalau pegawai Bulog suruh di rumah, siapa yang mau melaksanakan ini semua? Jadi ini tantangan buat kita semua. Dan kita memodifikasi jam kerja kita rubah semua, kemudian bisnis proses kita rubah semua, kemudian infrastruktur yang tadinya kita belum siap harus disiapkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait dengan bahan kebutuhan pokok. Lanjut. Nah, ini beberapa peluang juga dari pemerintah, di mana pemerintah sudah menyiapkan anggaran hampir 405 triliun. Ya, ini luar biasa perhatian pemerintah untuk masyarakat, sehingga ini peluang ya, untuk masyarakat. Yang paling kanan kami ambil untuk keterkaitan sembako. Ya, ini ada bantuan dari pemerintah terkait dengan sembako, itu dari bawah Kementerian Menko PMK dan Menteri Sosial. Hampir semua sembako butuh beras. Jadi kalau beras ya pasti Bulog kan itu. Nah, ini persoalannya bahwa sekarang ini ada fenomena terbalik, di mana pada musim panen biasanya suplai beras berlimpah, ya, harga biasanya turun. Hari ini nggak ada yang ribut harga beras turun, petani juga sedang happy sekarang, harga gabahnya cukup bagus. Karena hampir, contoh aja di Jabodetabek. Di Jabodetabek itu pemerintah sudah menyiapkan 1,9 juta kepala rumah tangga yang dipenuhi setiap bulan untuk sembako. Sembako tahap 1 itu lengkap beras dengan kebutuhan pangan pokok lainnya. Tahap kedua hanya beras saja, itu dikelola oleh Bulog. Yang hari ini saya masuk, Pak Presiden sudah kunjungan ke lapangan, itu tahap 3 juga sembako juga, isinya beras juga, sehingga luar biasa tuntutan kebutuhan beras ini. Sehingga meskipun mau masih musim panen, ini yang menjadi persoalan di mana tinggi. Biasanya pada saat panen suplainya berlimpah, demand rendah, tapi ini suplainya besar, demandnya lebih besar lagi. Ini yang perlu keseimbangan kondisi saat ini. Ya, ini kondisi-kondisi yang memang perlu kita antisipasi semua, dan pemerintah sudah respon cepat untuk mempertimbangkan ini semua, di mana setiap saat, seminggu bisa 3 kali kita diskusi terkait dengan ketersediaan pangan ini di bawah Menko Perekonomian, sehingga ini tantangan luar biasa bahwa Bulog terus akan mempersiapkan kebutuhan masyarakat. Itu baru Jabodetabek, belum di Jawa Barat. Pak Gubernur Jawa Barat mempersiapkan 2 juta kepala rumah tangga, belum kepala daerah, provinsi, kabupaten kota juga mempersiapkan beras, belum dari jajar Kapolri. Kemudian Panglima TNI juga butuh beras. Jadi saya kira ini tantangan yang luar biasa yang selama ini terus terang saja sejak tahun 2018 setelah tidak ada pasar raskin, itu di hilirnya Bulog mengalami kesulitan. Mungkin Pak Imam bisa paham betul Pak Imam ya. Pak Imam selama ini ikut mumet juga mikirin Bulog ini. Stoknya banyak ya. Kita tuh hanya ngelonin stok rata-rata 2 juta ton. 2 juta ton berarti hampir nilainya 20 triliun. Setiap bulan kita harus bayar bunga bank. Tapi hilirnya sulit untuk keluar karena pasarnya dilepas ke free market. Ada bantuan pangan non tunai, ada sembako, itu free market, sehingga Bulog bukan satu-satunya. Ini luar biasa. Tapi alhamdulillah ya situasi seperti ini tantangan buat semua, ini berkah juga, artinya kita dituntut untuk bekerja lebih ekstra lagi. Alhamdulillah mulai kondisi saat ini stok Bulog sudah bertahap keluar, sehingga ini mengurangi beban perusahaan. Jadi tantangannya luar biasa. Lanjut. Nah, kalau dilihat dari peluang-peluang tadi, dilihat dari bisnis proses Bulog, ya, Bulog memiliki penugasan. Ya, penugasan ini pasti larinya ke Bulog. Meskipun ada BUMN pangan yang lainnya, tapi pemerintah atau masyarakat tahunya Bulog. Kalau nggak ada gula, Bulog yang ditanyai. Mana Bulog? Harga beras tinggi, mana Bulog? Ya, padahal ada
klaster pangan juga yang hampir sama juga bisnisnya. Ya, tapi tetap untuk itu Bulog tetap mempersiapkan dengan infrastruktur yang ada. Bulog sebagai operator pemerintah mempersiapkan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga. Sehingga pada saat kemarin ribut ramai di media ada 7 provinsi defisit, itu Bulog sudah langsung 2 hari langsung kita isi semua. Dan memang tugas Bulog sedang dalam perjalanan. Ya, jadi yang namanya defisit itu kan dilihat dari neraca. Stoknya seperti apa di provinsi itu, kemudian produksi seperti apa, dikurangi konsumsi. Jadi stok tambah produksi dikurangi konsumsi. Kalau yang 7 daerah itu kan bukan daerah produsen, sehingga tidak ada produksi dan pasti defisit. Tapi dalam perjalanannya, Bulog punya mekanisme movement nasional, kami punya batasan MSR, minimum stock requirement. Jadi kami harus menyiapkan di satu daerah itu 3 bulan. Sepertiga ada di dalam gudang, sepertiga dalam perjalanan movement, sepertiga dalam kita siapkan dari gudang pengirim. Jadi pada saat disampaikan ada data bahwa 7 provinsi defisit, dalam waktu kurang dari 2 hari sudah kita hijaukan semua, karena memang dalam perjalanan. Dan alhamdulillah saat ini Bapak Presiden, pemerintah, kemudian juga para menteri sudah tahu bahwa stok itu sudah nggak ada persoalan lagi. Dan alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke saat ini kita sudah siap. Bahkan pada saat bencana alam di Palu, itu meskipun gudang Bulog hancur juga, tapi stoknya ada di dalam. Jadi pada saat masyarakat membutuhkan makanan, itu beras kita paling duluan keluar. Jadi ini kondisi-kondisi seperti ini membuat bahwa Bulog harus selalu siap dalam kondisi apapun. Kemudian infrastruktur. Bulog memiliki hampir 1,5 juta 1.500 gudang dengan kapasitas 3,7 juta ton. Kemudian kami memiliki hampir 500 komplek pergudangan. Kami juga memiliki unit pengolahan beras. Dan bahkan waktu itu Ibu Menteri, Pak Anton juga masih ingat, kami mendapatkan PMN untuk penguatan infrastruktur. Insya Allah Pak Anton 2021 sudah bisa diresmikan, Pak Anton. Mudah-mudahan ini menambah kekuatan Bulog infrastruktur untuk pengolahan gabah dan beras, kemudian juga untuk jagung, kemudian juga untuk gudang modern, sehingga pemerintah sudah memberikan tambahan anggaran untuk memperkuat infrastruktur Bulog. Kemudian yang ketiga, kita memperkuat jaringan e-marketplace yang tadi saya sampaikan. Marketplace ini kita kerjasama dengan Shopee, ipangan.com, ya, lamannya. Ini sudah kami laksanakan di 7 kota, dan ini kelihatannya share-nya cukup besar pada saat kondisi pandemi seperti ini, dibanding offline-nya. Kemudian stok kami yakinkan, alhamdulillah untuk beras sudah tidak ada persoalan. Bahkan meskipun Bulog dapat tugas hanya 50.000 ton importasi gula, tapi saat ini sejak tanggal 5 gula itu sudah tersebar ke seluruh wilayah, sehingga Bulog sudah melaksanakan stabilisasi harga untuk melaksanakan operasi pasar gula. Kemudian kekuatan SDM. SDM ini sekarang posisinya hampir 70% milenial. Jadi kita lebih mudah menggerakkan teman-teman yang milenial ini untuk lebih cepat tanggap lagi. Dan mohon maaf, kami tetap mengacu pada Undang-Undang 13 tentang tenaga kerja. Tapi kondisi saat ini, kami membagi shift sekarang. Jadi shift kami ada shift pagi, shift malam, karena kami harus melaksanakan penerimaan barang dan pengeluaran barang sehingga tidak mengganggu distribusi. Nah ini yang menarik, karena 70% anak-anak milenial, jadi semangatnya luar biasa. Jadi ini alhamdulillah kekuatan-kekuatan ini membuat Bulog selalu berubah dengan kondisi-kondisi yang ada. Lanjut. Ini beberapa tugas-tugas Bulog yang tadi saya sampaikan, karena tugasnya jelasnya masalah pangan. Jadi kalau ada permasalahan pangan, termasuk juga beberapa hari terakhir, masyarakat mengkhawatirkan dengan adanya sinyal dari FAO terkait dengan krisis pangan. Tapi kami tetap fokus melaksanakan penyerapan gabah dan beras dari petani. Kami yakinkan, insya Allah semua gabah beras petani kita serap untuk tambahan pasokan di masyarakat dan stok pemerintah. Kemudian kami melaksanakan stabilisasi harga, itu KPSA, kemudian juga operasi pasar, baik melalui pasar, melalui rumah pangan kita, melalui kerjasama dengan Babinsa, dengan Kodim, dengan Polres, kami laksanakan itu. Dan yang menarik, e-commerce ipanganan.com, ini sudah menyebar di 7 kota, mudah-mudahan dengan kondisi ini membuat pelajaran kita. Banyak kota-kota lain minta untuk segera kita perluas ke sana, sehingga ini menjadi tantangan buat Bulog yang selama ini kita melaksanakan offline, sekarang sudah ditutup online. Nah, ini cukup menarik. Kemudian penyediaan CBP, cadangan beras pemerintah dan kondisi darurat. Nah, ini juga sama. Jadi pemerintah
sudah menyiapkan masing-masing bupati provinsi itu ada 200 ton apabila terjadi kondisi saat ini. Kemudian Bupati Wali Kota disiapkan 100 ton. Sesuai dengan Kepres nomor 12 tahun 2020 bahwa kondisi saat ini adalah kondisi non bencana kemudian menjadi bencana nasional, ya, non bencana alam. Ini sudah disiapkan berasnya, jadi masyarakat yang terdampak sudah bisa dibagikan berasnya melalui Pak Gubernur dan juga Bupati Wali Kota secara gratis. Jadi semua stok Bulog sudah kami amankan untuk kebutuhan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga kelompok masyarakat. Gitu. Ini stok saya kira nggak ada persoalan, ya, beras kita 1,4 juta ton, gula pasir kami mesti 36.000 ton, hanya daging kerbau yang kita belum bisa masuk karena dari India masih di lockdown, baru dibuka tanggal 17 Juni atau awal Juni, ini agak sedikit kesulitan. Tapi yang menarik, kalau untuk protein, pemerintah sudah menugaskan BUMN Pangan untuk menyerap ayam, ya, ayam oversupply, sehingga untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat ini nggak ada persoalan terkait dengan ini. Lanjut. Ini saya yakinkan juga stoknya sudah tersebar, ya. Jadi Bulog tidak hanya bicara, tapi stoknya sudah ada semua. Kemudian di daerah yang hijau itu di daerah Jawa, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, kami siapkan stok yang paling ready. Artinya stok ini kita siapkan di wilayah-wilayah yang main portnya tidak ada persoalan. Kami siapkan di Tanjung Priuk, pelabuhannya, kami siapkan di Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas, sehingga apabila terjadi sesuatu yang mendesak untuk digerakkan, barang ini bisa kita lakukan distribusi. Kemudian dari wilayah timur, nanti kita isi dari Sulawesi Selatan, kemudian NTT kita isi dari Nusa Tenggara Barat. Nah, ini beberapa hal yang sudah kami siapkan. Jadi nggak usah khawatir masyarakat terkait dengan stok sudah tersebar di seluruh wilayah. Lanjut. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi brand image-nya Bulog selama ini Bulog hanya itu saja, ya, sepertinya bekerja banyak offline. Tapi dengan kondisi pandemi ini kita merubah sikap kita, attitude kita, kemudian pola bisnis kita, bahkan jam kerja kita berubah semua. Ya biasanya kami jam 5 sudah pulang kantor, sekarang ada shift kedua jam 7 malam baru masuk sampai jam 5 pagi. Karena dia harus menerima barang, harus mengecek kondisi penerimaan dan pengeluaran barang, sehingga ini luar biasa perubahan-perubahan yang sangat dinamis terkait dengan kondisi ini. Ini pasti akan merubah brand image, kemudian juga style karyawan juga, kemudian juga berubah jam biologisnya juga berubah. Ya, ini menurut saya cukup menarik dan menantang juga. Hanya saja tadi yang saya sampaikan karena 70% anak-anak milenial ini menarik nih. Ini berkat bantuan Pak Anton, Pak Imam pada saat itu memprioritaskan anak-anak milenial. Ada hasilnya Pak Imam. Alhamdulillah. Ini ada hasilnya sehingga kita untuk BUMN saya kira untuk anak-anak milenial cukup menarik nih. Dan mereka tertantang betul. Lanjut. Nah, teman sekalian, ini yang justru menarik tadi saya sampaikan, ya, ada perubahan perilaku masyarakat yang tadinya datang ke pasar, belanja di mall, sekarang kalau harus stay semua di rumah, mereka sekarang banyak belanja by online. Kalau kita lihat dari awal Januari, yaitu penjualan kami muncak-muncaknya itu ada di bulan Maret pada saat awal-awal pandemi, pada saat diberlakukan PSBB, pada saat tidak boleh keluar. Ini salesnya luar biasa. Ya, ini harapan kami nanti di bulan Mei masih kelihatan, tapi kelihatannya konsentrasi masyarakat sekarang sudah tidak lagi ke bahan pangan pokok. Ya, karena sudah ada bantuan-bantuan dari bantuan sosial untuk bahan pokok kelihatan terpenuhi karena panganan.com hanya untuk menyiapkan hampir lebih dari 100 macam komoditi pangan. Jadi kelihatannya masyarakat sudah mulai beralih, apalagi ada bantuan-bantuan yang tunai, ya. Bantuan-bantuan pangan ini sudah mulai terpenuhi sehingga polanya mulai berubah. Ya, ini kemudian juga sama ini kalau kita lihat dari minggu ke minggu, ini bulan Maret pada saat di pandemi kelihatan sekali salesnya. Jadi ini pola-pola seperti ini yang tadi saya sampaikan di depan, pola-pola logistik, pangan, ini sudah mulai kelihatan. Kita ingat tahun 98 di Sulawesi Selatan, beberapa daerah mengalami kesulitan, tapi di Sulawesi Selatan masyarakatnya tetap eksis, survive. Bahkan di sana pada saat krisis banyak orang beli mobil baru. Ya, karena di Sulawesi Selatan hampir 80% bisnisnya bisnis pertanian yang sangat survive pada saat terjadi gejolak-gejolak ekonomi. Lanjut. Ini kalau kita lihat dari penjualan baik offline maupun online, ini kalau kita lihat luar biasa ya. Target kami tahun ini hampir 32 triliun ya. Awalnya 38 triliun sales kita.
kita 32 triliun, mudah-mudahan pada semester 1 ini kita bisa mencapai 50%. Tapi kalau lihat dari salesnya lumayan, ya. Di sisi lain banyak perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami kesulitan, tapi keberkahan ada di Bulog yang bergerak di bidang pangan, alhamdulillah. Meskipun perlu tantangan yang luar biasa, perubahan yang cepat dari sisi manajemen juga sama, kesiapan infrastruktur dan juga sumber daya. Saya kira ini beberapa hal yang cukup menarik dari bisnis pangan. Ini kalau kita lihat yang paling banyak itu 83% adalah beras, kemudian gula, minyak goreng, tepung, dan komoditi lainnya. Hampir 83%. Itu beras. Karena tadi saya sampaikan banyak kementerian lembaga yang banyak memberikan bantuan sosial. Lanjut. Nah ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan bantuan beras pemerintah yang secara gratis disiapkan oleh pemerintah pusat. Itu ada di gubernur tingkat 1 dan tingkat 2. Kalau kita lihat mulai bulan Maret, kelihatan sekali signifikannya naik. Ya, karena ini memang sudah kami cadangkan beras pemerintah yang bisa dimanfaatkan suatu saat untuk bencana alam. Ini alhamdulillah sudah banyak digunakan, hampir 7.000 ya, 7.000 ton. Hampir semua wilayah sudah memanfaatkan ini. Ya, jadi untuk kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat secara gratis diberikan bantuan oleh pemerintah pusat melalui cadangan beras pemerintah. Ini berasnya ready di gudang-gudang Bulog. Kelihatan sekali yang selama Januari, Februari tidak ada gejolak apa-apa, tidak pernah dipakai, kemudian mau masuk Maret sampai April, banyak penggunaan dari pemerintah daerah. Saya kira ini beberapa hal yang cukup menarik dan kita harus siap semua. Artinya Bulog dituntut untuk mempersiapkan stok dengan kualitas yang cukup baik, ya. Karena selama ini kami merawat dengan baik, kan kita tidak tahu akan ada apa di depan, sehingga rutinitas Bulog itu tetap kita laksanakan terkait dengan perawatan kualitas. Lanjut, Mas. Ini yang sedang menarik ya, yang sedang kita bicarakan new normal business di era COVID-19. Ya. Tadi malam juga ada bincang-bincang juga terkait dengan saat pandemi dan pasca pandemi. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini beberapa industri wisata, misalnya kemudian retail, kemudian perbelanjaan, apa yang akan terjadi dari sisi wisata pasti harus merubah. Bisnis travel juga pasti harus berubah. Ya. Prevensinya seperti apa, transportasi seperti apa, kemudian social distancing tetap diperhatikan, kemudian juga higienitas tetap diperhatikan. Sama juga dengan retail. Ya. Retail seperti Freshmart misalnya, dia menggunakan omnichannel, itu memadukan antara outlet dengan online. Ini menarik, kalau kita lihat di kampung-kampung sekarang sudah ada mulai semua masyarakat menaruh sayurannya, menaruh yang bisa dibagikan, itu kan sama saja itu. Swalayan datang sendiri, dia layani sendiri, dia secara jujur gotong royong. Jadi dengan pandemi ini merubah yang tadinya gotong royong sudah menjadi budaya Indonesia, sekarang mulai kita bangkitkan kembali, kita saling peduli, saling memberi. Saya kira ini tidak hanya brand image yang ada di perusahaan, tapi juga brand image yang ada di masyarakat. Lebih guyup lagi, lebih rukun lagi, lebih saling memperhatikan tetangga-tetangga kita yang belum bisa terpenuhi kebutuhannya. Ini cukup menarik. Kemudian juga pusat perbelanjaan, ini pasti menerapkan protokol kesehatan, sudah pasti, dan ini betul-betul terpukul sekali. Banyak saudara-saudara kita yang menjadi SPG di mal-mal itu sekarang ini belum punya pekerjaan lagi, apalagi menghadapi hari raya seperti ini, anak-anak di rumah pada stay di rumah semua, sehingga ini cukup terpukul ya untuk saudara-saudara kita yang memang mengalami kesulitan. Lanjut. Begitu juga dengan restoran kafe. Saya kira ini sudah mulai berubah ya. Tidak boleh makan minum di kafe, tapi sekarang justru online. Semua yang tadinya mungkin hanya secangkir, sekarang kafe-kafe itu sudah menyiapkan, coffee shop itu sudah menyiapkan literan, ya literan. Jadi tinggal diantar ke rumah bisa dua hari, itu bisa buat sama-sama keluarga. Ini juga menarik juga. Yang tadinya tidak pernah terpikirkan gimana kita merubah pola bisnisnya. Biasanya kita hanya cangkiran atau 300 mili. Kemudian sekarang harus menyiapkan botol yang literan, itu luar biasa, dan itu saya alami sendiri. Ya, ini terkait dengan bisnis, terkait dengan kopi, itu kita lihat wah, luar biasa. Kopinya nggak boleh buka, tapi nggak boleh teman-teman kan biasa ngopi, jadi kebiasaan itu sulit juga. Akhirnya beli dengan online juga. Kemudian penerbangan, ya penerbangan sama, mulai Garuda Indonesia, Lion, ini juga sudah mulai merubah. Ya bisnis seperti apa, kemudian higienitas tetap dicari. Karena sekarang kita sudah lebih memperhatikan hidup sehat, hidup bersih. Jadi ini yang menarik. Kemudian bioskop juga sama. Kemudian perbankan lebih-lebih lagi perbankan. Kalau ini tidak merubah semua, saya kira kita akan ketinggalan. Karena kita akan memasuki new normal business.
ya era COVID-19. Ini yang menarik, makanya saya menarik sekali ini apresiasi terhadap Antara sudah mulai membicarakan apa sih yang akan terjadi setelah COVID ini, ya. Karena recovery ekonomi luar biasa ini kalau tidak kita persiapkan. Begitu juga dari sisi pendidikan, ya. Sekolah di Wuhan sudah mulai memasang batas untuk memisahkan droplet jangan sampai terjadi penyebaran virus. Kemudian juga belajar online juga sudah mulai banyak. Kemudian transportasi umum juga sama. Ini diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Yang menarik tadi saya sampaikan perhotelan. Ini juga sama. Ya, perhotelan sekarang betul-betul lesu, hampir semua hotel tutup. Ya. Ini kalau kita lihat tidak memenuhi standar kesehatan juga tidak akan datang. Saya kira ini beberapa strategi-strategi bisnis, kemudian brand image yang harus dirubah oleh semua para pelaku bisnis. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini strategi Bulog di era new normal, ya, yang tadi saya sampaikan bahwa Bulog sudah memiliki ipangan.com sejak Agustus 2019. Ya, ini alhamdulillah dari penilaian posisi ipangan.com 4,9 dari 5. Artinya ini sudah cukup menarik, ini sudah mentok ke atas, artinya respon masyarakat luar biasa. Tinggal tantangannya buat Bulog dengan menyiapkan macam-macam komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kondisi yang situasi seperti ini. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat di bulan Maret itu ada mengalami kenaikan 45 pengunjung di pasar online kami. Ya. Ini ada 5.000 pembeli, kemudian ada 3.000 pembeli baru, sehingga ini cukup menarik kalau kita lihat dari trennya. Biasa kita melayani offline, sekarang online. Jadi saya kira ini alhamdulillah. Mudah-mudahan ini kita lihat mungkin nanti dari 7 kota yang ada, yang masih besar masih di Jabodetabek, yang lainnya masih belum luas ya, belum tersebar juga. Lanjut. Nah, kemudian di samping ipangan.com kami juga punya rumah pangan kita. Ini semua masyarakat bisa menjadi rumah pangan kita. Hanya butuh space 2x3 atau 3x3. Ini justru menarik bahwa masyarakat tidak perlu jauh-jauh lari ke pasar, ke mall, tapi masyarakat sekitar bisa menghimpun kegiatan masyarakat. Ini akan disupport oleh Bulog, jadi komoditinya dari Bulog. Ini sudah kami siapkan juga, ini sudah lama jauh-jauh hari, dan kami sudah memiliki hampir 52.000 RPK di seluruh Indonesia. Ini juga strategi-strategi Bulog, ya. Kita juga advertising, kemudian kita juga webinar, ya, webinar. Ini pasti. Kemudian kita juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perubahan-perubahan bisnis. Kalau enggak, kita agak ketinggalan juga. Ini pesan ini yang menurut saya cukup baik juga, bisnis yang tidak segera diadaptasi, di era kita akan tersingkir. Saya kira ini sudah diwanti-wanti oleh saudara kita ini. Lanjut. Mungkin itu Mas Aput, Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Intinya bahwa Bulog dalam kondisi apapun selalu dan pasti harus berubah. Ya, tadi kalau kita lihat sejarahnya, itu Bulog pasti berubah dan harus berubah. Kalau tidak dirubah, kita agak sedikit sulit karena memang kebutuhan pangan ini luar biasa. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri Wahyudi atas penjabarannya. Cukup detail sekali mengenai perjalanan Bulog. Dan sedikit kalau bisa saya rangkumkan, ternyata dalam branding eksis saat krisis ini atau brand strategi yang dilakukan Bulog ternyata cukup banyak. Saya simpulkan bahwa pada intinya adalah Bulog melakukan modifikasi bisnis, salah satunya dengan menghadirkan e-commerce, adanya ipangan.com, bahkan targetnya mulai naik ya Pak, sampai 32 triliun. Dan ternyata Bulog juga dapat berperan dalam program jaring pengaman sosial yang dari program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau melihat Bulog ternyata berdiri sejak tahun 67 dan masih besar sampai sekarang, berarti brandingnya cukup kuat Pak. Dan tadi sempat saya mendengar pernyataan dari Pak Tri bahwa kalau kurang beras, apa-apa Bulog, kurang gula, apa-apa Bulog. Padahal banyak BUMN pangan juga. Berarti di situ brandingnya Bulog kuat, Pak. Brandingnya kuat bahwa semua orang ingatnya Bulog. Nah, oke, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang sudah ada pertanyaan mungkin, bisa disimpan dulu. Buat teman-teman yang menyaksikan diskusi ini melalui channel YouTube, bisa
komen di situ untuk mengadakan atau mengajukan pertanyaan. Nanti akan kita simpan di akhir acara, dan juga nanti di akhir acara buat teman-teman yang pengen tanya langsung atau berinteraksi langsung dengan dua narasumber kita, yaitu Pak Tri Wahyudi dan Pak Imam Aprianto, bisa langsung, kalau buat teman-teman yang melalui channel Zoom bisa diskusi langsung di sini. Jadi pertanyaannya kita simpan dulu di akhir acara. Nah, kemudian menginjak pada paparan atau diskusi selanjutnya, bahwa kita akan mendengar pemaparan dari Pak Imam Aprianto selaku Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Mas Afud. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting bahagia ya Pak, biar tetap sehat. Karena jangan sampai branding pribadi kita juga ikut turun Pak. Nah. Ternyata Pak Imam Aprianto Putro ini pernah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri. Nah, beliau juga riwayat kerjanya banyak sekali pengalamannya, mulai dari Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara juga, bahkan Wakil Komisaris Utama pernah di Bank Mandiri, terakhir 18 November 2019. Dan pendidikan dari Pak Imam sendiri tadi sampai menempuh S2 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Kemudian Pak Imam juga pernah beberapa menjabat di perusahaan lain, misalnya Komisaris PT Bukit Asam dan juga Komisaris PT Petrokimia Gresik. Dan pada diskusi branding strategi atau branding eksis saat krisis ini, pada pemaparan pertama kita sudah mendengar dari pernyataan dan penjelasan Pak Tri selaku Direktur Operasional di PT Perum Bulog. Nah, mungkin ini ada perbedaannya nanti, bahwa gimana sih kalau Perum kan ternyata banyak yang terlibat di situ, bahwa harus ada tugas dari yang harus dilaksanakan dari pemerintah, stakeholder, dan juga ternyata banyak harus menyentuh juga masyarakat. Nah, kita akan mendengar langsung pemaparan perbedaan dari branding eksis saat krisis ini dari Pak Imam selaku Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Apakah ada perbedaan misalnya mengenai PT atau apa yang harus dilakukan ketika masa pandemik ini Pupuk Indonesia dalam menghadapi pandemik, apakah ada yang harus dilakukan, branding strateginya seperti apa? Kita akan langsung dengarlah penjelasannya dari Pak Imam. Silahkan Pak Imam. Masih Mas Afud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang sama-sama kita hormati Pak Tri Wahyudi Saleh, yang ternyata teman satu kampung dari Banyumas. Tapi tadi udah dibilang nggak boleh ngomong apa saya di acara ini. Dan kepada host Pak Hari Prabowo dan Mas Afud sebagai moderator, dan para audiens yang tentunya kami hormati, dan insya Allah pada berbahagia dan tetap sehat selalu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa menjelang Idul Fitri, karena udah udah hari ke-27 ya pada hari ini kita semua. Semoga apa yang kita laksanakan bagi yang menjalankannya mendapatkan ridho dan barokah dari Allah SWT. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan selamat ini karena Hari Kebangkitan Nasional, dan saat ini kita lagi berdarah-darah untuk bisa bangkit dari wabah COVID ini. Dan kami berharap kepada teman-teman semua, para audiens, bisa juga menerapkan protokol COVID sehingga kita bisa keluar dan bisa bangkit kembali untuk menjalankan roda perekonomian Indonesia untuk masyarakat Indonesia, untuk Indonesia hebat ke depannya. Kami menyiapkan beberapa slide yang akan terbagi dalam 4 bagian yang sudah bisa kita tayangkan. Dan pertama-tama mungkin tadi menjawab Mas Afud, persamaan dan perbedaannya mungkin banyak samanya karena kita sama-sama badan usaha milik negara ya Pak Tri ya, dan sama-sama 100% dimiliki oleh negara.
Bedanya Perum itu tidak terbagi dalam modal saham, tidak terbagi dalam zero-zero, tapi seluruhnya kepemilikan oleh negara, dan kalau kami di Pupuk Indonesia sebagai PT yang modalnya terbagi dalam saham. Secara bisnis kita diterjunkan di ranah yang sama untuk bisa menjaga ketahanan pangan sebetulnya Perum Bulog dan kami. Sedikit bedanya kami bergerak di hilir untuk menciptakan beras yang pada akhirnya nanti akan dibeli oleh Bulog. Dan mohon maaf di hulu, dari hulu kemudian Bulog tempatnya Pak Tri itu lebih banyak bekerja di hilirnya. Sekilas Pupuk Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan, dan kami adalah sebuah holding company yang memiliki kami memiliki 10 anak perusahaan, 5 anak perusahaan di bidang pupuk, dan 5 perusahaan di bidang non-pupuk. Dari 5 perusahaan pupuk, kita tersebar mulai dari Aceh, di sana ada Pupuk Iskandar Muda, kemudian di Palembang ada Pupuk Sriwijaya, kemudian di Cikampek ada Pupuk Kujang, kemudian di Gresik ada Petrokimia Gresik, dan di Kalimantan di Bontang ada Pupuk Kalimantan Timur. Total dari kapasiti produksi pupuk kita ada 14 juta ton per tahun yang bisa dihasilkan oleh pabrik-pabrik pupuk kita. Dan produk-produk yang dihasilkan berupa sebagian besar adalah urea yang meliputi 9,3 juta ton per tahunnya, kemudian NPK, kemudian produk SP36, produk ZA, dan produk ZK. Tadi kami sampaikan sedikit perbedaan, mungkin persamaannya juga yang perlu kami sampaikan bahwa kami dengan Bulog itu sama-sama sebetulnya mendapatkan penugasan. Walaupun kami berbentuk persero dan Bulog berbentuk Perum, kami itu mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk bisa menyalurkan pupuk kepada para petani. Dan pada tahun 2019, tugas yang kami jalankan, kami harus melahirkan pupuk kepada para petani itu sekitar 9 juta ton. Dan pada tahun 2020 ini menurun dari sisi kuantum, yaitu 7,9 juta ton. Namun kami juga harus tetap bisa bagaimana menjual dari produk-produk yang kami telah hasilkan dengan kapasiti produksi yang mencapai 14 juta ton per tahun tersebut. Kami saat ini melayani sekitar 15,5 juta petani, dan kalau tidak salah ini data BPS, mungkin Pak Tri juga punya datanya, ada 54 juta ton gabah atau produksi padi nasional yang dihasilkan oleh para petani di Indonesia. Untuk produk-produk pupuk-pupuk yang dihasilkan oleh Pupuk Indonesia Group itu ada urea, ada Ponska, ada Petroganik, kemudian ada Nitrea yang dihasilkan Kujang, dan total kita mengelola 16 brand, 16 merek yang harus dijual, disalurkan, dan dijual dengan komposisi sekitar 60-40%. Tugas kami itu sekitar 60% adalah untuk penyaluran pupuk kepada para petani. Di samping produk utama itu, Pupuk Indonesia Group juga menggunakan produk samping seperti kalsium sulfat, semen retarder, aluminium fluorid, dan ada produk amoniak juga. Kemudian juga ada produk inovasi seperti Petrovis, Petrochili, maupun Petrocik. Selanjutnya, next. Itu sekilas gambaran untuk Pupuk Indonesia, dan di era pandemi ini tentunya bisnis akan berdampak bagi perusahaan. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, dampak dari adanya wabah COVID-19 yang kita mulai rame-rame di awal bulan Maret itu bisa menurunkan permintaan dari domestik.
Karena apa? Karena ada beberapa penutupan sementara distributor kios untuk melaksanakan protokol COVID karena pelaksanaan PSBB dan segala macam. Dan juga ada penurunan permintaan dari industri perkebunan. Mohon izin nanti pupuk penyaluran pupuk subsidi itu harganya sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang 40% adalah kita menjual ke market secara komersial. Yang sebagian besar yang 40% adalah untuk kebutuhan ekspor dan untuk kebutuhan-kebutuhan perkebunan. Kenapa permintaan di perkebunan juga menurun? Adanya karena beberapa klien yang mungkin menghentikan operasi perkebunannya dalam artian lebih membatasi gerak dari para pekerja perkebunannya. Kemudian juga pandemi ini juga menimbulkan risiko suplai dan biaya bahan baku yang meningkat karena adanya beberapa vendor bahan baku di Jordan, di India yang tutup dan sementara di Cina tetap berproduksi. Kemudian di potas juga mengurangi produksi dan nutrien juga meminimalisasi produksinya. Sebagaimana kawan-kawan ketahui, bahan baku dari pupuk untuk urea adalah totally gas, semuanya adalah gas. Kemudian kalau untuk NPK ada fosfat dan kalium yang totally kita impor dari negara luar karena kita tidak memiliki tambang di dalam negeri terkait dengan kalium dan fosfat. Kemudian untuk risiko dari logistik, adanya kemungkinan dari penutupan atau pengurangan dari penyedia jasa angkutan. Kalau teman-teman semuanya paham, rame-rame dulu pada waktu awal-awal COVID juga jasa angkutan ramai dan ribut karena kita melakukan pembatasan skala dulu kecil, sekarang sudah menjadi berskala besar di beberapa daerah sehingga bisa menimbulkan mengurangi mobilitas dari jasa angkutan untuk bisa mengantarkan produksi pupuk. Sebagaimana teman-teman mungkin sebagai informasi, kami tetap menjaga kebutuhan pupuk di gudang-gudang dan suplai dari pupuk kami itu mencukupi untuk bisa apabila para petani membutuhkan pupuk-pupuk itu. Dan dari produksi biaya juga akan naik karena adanya kenaikan cost karena kita bahan baku totally impor yang tadi saya sampaikan untuk fosfat dan kalium. Sementara untuk gas kita juga menggunakan valuasi dolar dalam rangka transaksi jual beli untuk bahan baku ini. Alhamdulillah pemerintah kemarin telah menetapkan harga gas untuk salah satunya adalah untuk industri pupuk. Diharapkan bisa menekan ongkos produksi dari pupuk urea khususnya. Namun kenaikan kurs juga mempunyai potensi meningkatkan biaya produksi yang cukup besar juga. Kemudian di sisi peluang dari ekspor, kita akan mengalami pelambatan ekonomi sehingga kemungkinan permintaan dari negara luar untuk produk pupuk-pupuk dari kita juga akan menurun. Cina, India juga menurun sekitar 12% dari Februari dan sementara saat ini India merupakan importir pupuk yang terbesar dari pupuk Indonesia Group. Next. Selanjutnya. Kemudian inovasi dan strategi apa yang dilakukan oleh pupuk Indonesia untuk tetap bisa menjaga citra company di tengah-tengah COVID ini. Lanjut. Sebagaimana Pak Tri Wahyudi Bulog juga sampaikan juga, kira-kira kita sama karena panduan kita sama adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang mana telah menggariskan bahwa karyawan itu menjadi yang pertama, yang first, harus diselamatkan.
baik kesehatan maupun keselamatannya. Dan Pupuk Indonesia telah membentuk tim atau satgas dari COVID. Ini untuk menjaga walaupun proses bisnis di daerah pastinya tentunya akan mengalami perubahan yang tadinya bisa menjalankan dengan sekian kali shift, mungkin kita sedikit tambah karena kita harus membatasi jumlah karyawan yang diperbolehkan untuk masuk. Kemudian untuk tahap yang kedua, kita juga melakukan stabilisasi dan penguatan operasi. Kita selalu melakukan market update, namun tugas terkait dengan penyaluran selalu kita jaga. Ini mungkin bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua, market update itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pupuk yang dalam tanda kutip, saya bilang tanda kutip, sifatnya adalah komersial, bukan penyaluran, bukan pendistribusian untuk pupuk subsidi. Kami juga melakukan skenario pengembangan, kami juga Pupuk Indonesia juga melakukan financial stress test, dan melakukan intensive supply chain management untuk memastikan distribusi pupuk ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kami telah berkoordinasi dengan aparat pemerintah di beberapa wilayah untuk memasukkan pupuk sebagai barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tidak dalam tanda kutip di-ban untuk transportasinya, tidak masih diperbolehkan untuk bisa didistribusikan, alat angkut bisa membolehkan untuk mengangkut pupuk untuk sampai kepada para petani yang membutuhkan. Kemudian untuk rencana strategi di masa krisis, kita akan melakukan percepatan implementasi dari digitalisasi yang sudah kita bangun dan menangkap peluang pasar baru. Ibu Bapak sekalian, saya lupa barangkali mungkin Bulog saat ini mungkin subsidinya sudah dikurangin banyak ya Pak Tri ya, sudah dicabut malah mungkin dan lebih banyak komersial dan konsumennya adalah seluruh rakyat Indonesia. Kalau kami memang konsumennya lebih spesifik kepada para petani yang membutuhkan dan mungkin perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, baik di domestik maupun di luar negeri. Sehingga peluang pasar yang baru yang kami dapatkan, yang harus kami peroleh ya memang berkisar di antara konsumen-konsumen tersebut. Kami juga tetap akan melakukan penguatan pasar domestik dengan melakukan branding strategi kepada masyarakat supaya produk-produk kami bisa menjadi loyalty product, lebih ke arah nantinya saya ingin menekankan tidak hanya di masa COVID, karena sebagaimana para audiens dengar, pemerintah sudah mulai membicarakan, mencoba untuk melakukan pencabutan subsidi produk terhadap pupuk dan akan melakukan subsidi langsung kepada masyarakat. Nah, ini kepada para petani khususnya, dan ini harus kita jaga subsidi yang diberikan kepada petani benar-benar bisa dibelanjakan untuk kebutuhan pembelian pupuk dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dalam rangka tetap menjaga produktivitas pangan nasional untuk kita bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Dan kami juga akan melakukan strategi terkait dengan anak-anak perusahaan kami yang non-pupuk yang akan kami kuatkan dalam rangka menjadikan mata rantai dari perusahaan atau usaha yang kami jalankan, yaitu industri pupuk. Selain dari apa yang disampaikan untuk kebutuhan internal, PIHC juga memberikan support terhadap masyarakat dalam rangka pandemi COVID ini, tetap menjaga kesehatan masyarakat dengan banyak memberikan bantuan dan membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam kebutuhan sehari-hari. Kami juga memperkuat dari komunikasi dan edukasi dari COVID yang gencar kami lakukan untuk bisa menjaga agar kita bisa tetap
sehat dan kita tetap bisa nantinya akan bisa beraktivitas di masa berikutnya. Lanjut. Next. Nah, ini supply chain strategi yang kami jalankan di sisi produksi. Ada bahan baku gas bumi dan ada isu yang muncul, kemudian ada impact dan ada action yang harus kami lakukan. Kemudian juga terkait dengan bahan pengadaan, ada bahan baku untuk NPK dan spare part, khususnya fosfat dan kalium yang memang kita tidak memiliki tambang di Republik ini. Kita sedang menjajaki tambang di Vietnam kerjasama dengan perusahaan tambang kita untuk kita bisa menjaga feedstock kita sehingga kita tidak akan kesulitan untuk bahan baku dalam rangka kita memproduksi pupuk NPK. Kemudian di saluran distribusi kita juga sedang melakukan reposisi gudang, kita sedang mengefisienkan gudang sehingga produk-produk kita nantinya bisa lebih kompetitif, bisa lebih efisien di masyarakat untuk bisa dibeli oleh masyarakat. Kembali lagi persiapan kami di sini tidak hanya sekedar dalam rangka menghadapi atau berbisnis di pasca COVID, tapi justru dalam rangka untuk mengimplementasikan rencana kita karena adanya kemungkinan kebijakan pemerintah untuk merubah pola subsidi dari subsidi produk menjadi subsidi langsung kepada masyarakat di tahun 2024 nanti. Selanjutnya, kemudian dari bagian terakhir dari materi kami dari bincang-bincang ini adalah strategi kiat perusahaan untuk menghadapi era new normal ke depan. Lanjut. Lanjut. Waduh, gambarnya Pak Tri yang muncul. Slide-nya, Mas. Kembali lagi untuk menghadapi new era ini kita juga blend dengan rencana kita untuk mengimplementasikan dari master plan yang intinya kita akan melakukan cost leadership program. Kita akan membentuk single branding. Tadi kami sampaikan kita saat ini memiliki 16 brand yang diproduksi dari 5 pabrik pupuk di masing-masing dan kita akan membuat satu brand untuk urea dan satu brand untuk produk-produk pupuk yang lainnya baik NPK maupun yang lainnya. Satu saat nanti kita akan launching karena masih di dalam pembicaraan, namun implementasinya sudah ditargetkan pada tahun ini bisa kita selesaikan. Single branding ini akan mengefektifkan biaya packaging, akan memangkas biaya marketing, dan juga akan meningkatkan customer awareness. Tentu saja ini kami juga membutuhkan teman-teman dari Antara yang sama-sama BUMN untuk bisa meningkatkan customer awareness terhadap produk-produk kami karena memang produk kami itu sangat dibutuhkan untuk bisa menjaga ketahanan pangan nasional. Kemudian tadi saya juga sedikit sudah menyinggung kita akan melakukan reposisi gudang untuk meningkatkan efektivitas penurunan biaya dari penggunaan gudang. Saat ini kalau saya boleh sampaikan masing-masing perusahaan itu bisa berkontrak untuk mempunyai gudang masing-masing di satu wilayah. Jadi di satu wilayah mungkin ada gudangnya Pusri, ada gudangnya PKT, ada gudangnya Petro. Nanti ke depan mungkin kita akan coba kita hanya punya satu gudang pupuk Indonesia yang mana PKT, Petro itu bisa mengisi gudang-gudang yang yang kita miliki. Nah, reposisi gudang ini juga tentunya akan bisa mengefisienkan cost, bisa menurunkan biaya distribusi, dan tentunya ini yang penting budaya silo-silo. Siapa saya, siapa kamu, kayak gitu. Jadi udah tidak ada, kita adalah satu anggota dari Pupuk Indonesia Group.
karena juga mereknya satu. Hanya saja nanti kalau satu merek mungkin di kantongnya ada cap di belakang bahwa ini diproduksi oleh Petro, atau ini diproduksi oleh PIM, atau ini diproduksi oleh Pusri, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga akan meningkatkan customer engagement. Kita akan melakukan review kerjasama dengan para kios dan distributor. Kita akan juga meningkatkan dalam rangka penerapan service level agreement, sehingga produk-produk kita, brand-brand kita benar-benar bisa sampai kepada para tangan yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah petani. Balik lagi adalah kita menjaga ketahanan pangan yang sangat-sangat kita butuhkan. Kemudian dari sisi financial aspek, kita selalu melakukan review skenario keuangan yang kita bisa lakukan untuk bisa menjaga perusahaan kami itu tetap eksis. Sebagaimana Bapak ketahui, sebagaimana di awal yang tadi saya sampaikan, bahwa hampir 60 atau mungkin hampir 70% produk kita adalah produk subsidi. Kita hanya menyalurkan, dan pembayaran subsidinya itu dilakukan oleh pemerintah di tiap bulan. Jadi kita ada keterlambatan, bukan keterlambatan, barangkali mungkin pendanaan, dan kita harus juga membiayai sementara sendiri dari perbankan, sementara penggantian dari subsidinya itu belum turun dari pemerintah. Dan kita juga, Pak Direktur Keuangan, selalu mengelola risiko dari nilai tukar, sehingga bisa meminimalisasi resiko kenaikan dari kurs mata uang. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Nanti diskusi kita bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab, dan saya akan mengakhiri kepada kita semua untuk berpesan untuk kita tidak mudik, kita tidak piknik, dan kita tetap di rumah saja, karena kita sayang keluarga kita sayang lingkungan masyarakat kita, dan kita sayang Indonesia kita untuk bisa kembali cepat pulih dari masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas pemaparannya dari Pupuk Indonesia. Ternyata diskusi ini menjadi kesempatan reuni bagi Pak Imam dan Pak Tri ya. Kan kalau ada istilah kalau Mas Afif yang sudah mempertemukan kami di webinar ini. Siap, kan kalau orang ngapak, orang penak, Pak. Iya. Jadi sedikit saya simpulkan, Pak, dari pemaparannya Pak Imam bahwa ternyata Pupuk Indonesia lebih memilih strategi single branding untuk melakukan efisiensi dalam produk atau biaya kemasan, dan juga untuk customer awareness. Selain itu, Pupuk Indonesia juga melakukan reposisi gudang untuk lebih mengefisiensikan gudang dan sebagainya, Pak. Dan kemudian tadi Pupuk Indonesia juga sempat menghadapi berbagai kendala, misalnya ternyata banyak juga dari importir di luar negeri yang masih tutup atau masih bermasalah dengan COVID-19 ini, itu ternyata menjadi tantangan sendiri bagi Pupuk Indonesia, dan ternyata Pupuk Indonesia menanggapi tersebut adalah dengan lebih mengefisienkan dari berbagai sisi. Oke, untuk selanjutnya kepada Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah sebanyak 108 partisipan. Lumayan 108. Kalau yang 110 nanti kita kasih payung cantik deh. Payung cantik online. Oke, ini untuk diskusi selanjutnya. Buat teman-teman silahkan bisa menuliskan di grup ini, di chatting. Atau bisa juga nanti bisa langsung berinteraksi langsung dalam partisipasi diskusi ini. Sebentar. Ada teman-teman yang sudah bertanya, sepertinya tadi sudah ada 2. Di mana, Mas? Nggak muncul. Tadi nampaknya sudah ada 2 pertanyaan di kolom chat, cuman sepertinya tidak muncul di chat saya, hilang. Bisa dibantu? Atau buat teman-teman yang
pengen bertanya lagi. Tadi sepertinya sudah ada 2 pertanyaan, namun pertanyaannya masih kepada Pak Tri ya di Bulog. Jadi buat menunggu teman-teman yang mau bertanya lagi, bisa kita simpulkan lagi. Tadi Pak Tri sempat menjelaskan mengenai modifikasi bisnis Bulog tentang e-commerce-nya. Kemudian di Bulog juga dapat berperan dalam program jaring pengaman sosial baik berasal dari pemerintah pusat dan juga Pemda. Di sini ternyata Bulog juga memiliki e-commerce yang banyak. Tadi sepertinya saya tadi sempat melihat pertanyaan dari siapa ya tadi? Ini ada saya bantu ya, Mas Ahud. Siap, silahkan Mas Tanya. Ini ada pertanyaan dari Mas Aditya Darmawan. Ini ditujukan ke Pak Tri ya. Pertama, pertanyaannya adalah, kalau boleh tahu, kenapa Bulog memutuskan untuk membuat channel online sendiri dibandingkan dengan join e-commerce platform yang sudah ada? Ini kan terkait dengan awareness-nya ya. Kira-kira itu dulu, Mas Afud, pertanyaan buat Pak Tri ya, silakan. Baik, Pak Tri, itu tadi pertanyaan pertama dari Mas Aditya Darmawan ya? Mas Betul, Baca. saya ulangi lagi ya Pak Tri. Jadi ini Mas Aditya ini bertanya, kalau boleh tahu, kenapa Bulog memutuskan untuk membuat channel online sendiri dibandingkan dengan join e-commerce platform yang sudah ada? Apakah ini terkait dengan awareness-nya? Silahkan Pak Tri. Ya, terima kasih Mas. Saya kira ini pertanyaan menarik ya. Memang kondisi saat ini sebenarnya ini awalnya kita memodifikasi ini karena kita melihat banyaknya masukan ya, masukan dari para stakeholders, kemudian juga dari masyarakat. Artinya kalau tadi yang disampaikan Pak Imam juga sama, bahwa subsidi yang ada di Bulog ini sudah bukan dikurangi Pak, tapi udah hilang Pak. Ya, jadi 2,7 juta ton pasar Bulog hilang pada saat itu, ya hampir sekitar 14 triliun. Artinya kalau kita tidak segera merubah diri, kita mau bisnis apa lagi? Jadi saya kira ini tantangan yang luar biasa, itu sebelum pandemi. Artinya kondisi saat ini offline tetap jalan, karena itu kebutuhan masyarakat dan juga pemerintah daerah, tapi yang online ini adalah budaya masyarakat sekarang. Ya. Jadi saya kira ini tantangan buat kita, dan kita insya Allah waktu itu bisa berubah. Saya kira dengan marketplace yang ada, kita kerjasama dengan Shopee ya, kita dengan Shopee, kerjasama yang ada dengan Shopee. Kemudian memang saat ini dengan adanya pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang sedang membangun marketplace baru ya, terkait dengan mungkin dari sisi telur atau protein itu ada juga, saya lihat juga banyak juga. Kemudian yang sayur-sayuran, yang fresh itu juga ada juga. Saya kira ini nanti tinggal kita kolaborasi. Artinya kalau punya hijauan tapi tidak ada berasnya juga kan juga sulit juga ya. Jadi saya kira ini cukup menarik pertanyaannya. Artinya ini masih uji coba, kita masih melihat kondisi seperti ini, kemudian masuk ke era pandemi sehingga ini malah menjadi dinamika lagi, diversifikasinya akan kita kembangkan lagi. Saya kira masukan cukup baik. Intinya bahwa saat ini kami betul masih 7 ya, baru 7 kota dulu, sedang kita evaluasi, dan insya Allah dengan kondisi seperti ini kita bisa mengefisienkan SDM tadi yang disampaikan oleh Pak Imam. Ya, kita mengurangi pegawai, kemudian kita sistemnya sudah berinteraksi, mengurangi interaksi, tapi kita langsung online. Saya kira ini sudah eranya seperti itu. Dan digitalisasi, saya kira udah tantangan seperti itu. Saya kira demikian Mas, sementara Mas. Baik. Ini ada pertanyaan kedua, Pak, dari Mbak Mentari. Nah, Mbak Mentari ini sama buat Pak Tri juga. Memang mungkin banyak ini ya Pak ya, menarik ini langkah yang diambil oleh Bulog. Mentari bertanya, Mbak Mentari ini. Selamat siang Pak Tri, saya ingin ajukan sejumlah pertanyaan. Pertama, ipangan.com saat ini baru ada di 7 kota. Bagaimana proyeksi ke depan seperti penambahan kota lainnya? Mengingat kondisi new normal tentu akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Itu pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan kedua, strategi bisnis khusus ipangan.com ke depan seperti apa? Apakah akan menggandeng lebih banyak supplier agar komoditas yang dijual lebih beragam lagi? Itu kira-kira Pak Tri, pertanyaan dari Saudari Mentari. Silahkan Pak Tri. Terima kasih Mbak Mentari. Saya kira ini pertanyaan yang menantang dan menarik ya. Saya kira betul, saat ini kami baru uji coba 7 ya. Dari 7 kita baru evaluasi, masih yang terbesar adalah Jabodetabek. Betul tadi strategi kedepannya kita harus banyak menggandeng supplier. Ya.
Apalagi Pak Menteri Koperasi UKM saat ini sudah mulai mengembangkan bisnis di mana Bulog harus ada di tengah bersama BUMN pangan yang lainnya, sehingga Bulog dan BUMN pangan bisa menampung produksi dari para UKM atau dari para petani atau kelompok tani. Hanya saja kita harus bisa memilah-milah mana-mana komoditi yang bisa kita simpan lama, mana-mana yang memang tidak bisa disimpan lama, karena hampir semua komoditi pertanian adalah komoditi yang mudah rusak. Sehingga ini perlu ada pemecahan. Saya kira tugasnya Pak Anton tadi di hulu, betul, di hulu. Artinya dengan kondisi pupuk, kemudian pestisida yang lainnya untuk mengawal produksi cukup baik, saya kira ini bagian daripada tugas-tugas yang ada di hulu. Insya Allah Mbak, semakin banyak supplier yang kita gandeng, ya kita akan memilah-milah dulu. Saat ini kita masih barang-barang yang memang mudah dikemas, kemudian tidak mudah rusak. Ya. Kalau yang barang-barang fresh, saya kira nanti kita bisa berkolaborasi dengan marketplace yang ada. Ini cukup baik pertanyaannya. Insya Allah ke depan kami tidak hanya mengembangkan 7 kota, bahkan sudah memprediksi kita bisa lebih dari 15 kota. Ya, ini yang sedang kita siapkan. Tapi untuk melihat kondisi seperti ini, kita evaluasi dulu yang 7 seperti apa, kemudian prospek kota-kota seperti apa, dan budaya masyarakat seperti apa. Ya, nanti kita lihat juga dengan kondisi new normal ini kan kita bisa kelihatan style-style masyarakat seperti apa. Saya kira demikian. Terima kasih Mbak Mentari. Baik, terima kasih Pak Tri atas jawabannya. Ternyata punya saya pertanyaannya baru muncul nih. Mungkin paketannya saya yang murah pakainya nih. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ada lagi untuk Pak Tri dari Pak Toha dari Bogor. Pertanyaan untuk Pak Tri adalah, bagaimana Perum Bulog mengatasi adanya beras yang ada di gudang karena sudah terlalu lama dan tidak disalurkan, kualitasnya menurun bahkan rusak. Mungkin maksudnya menurun ya, kualitasnya menurun bahkan rusak. Misalnya berbau, warnanya kuning, dan lain-lain. Apakah itu merupakan kerugian yang besar? Kemudian, oh ya silahkan Pak Tri dijawab dulu. Dan soalnya ada pertanyaan juga buat Pak Imam, jadi Pak Tri biar menjawab dulu nih. Baik, terima kasih Pak Toha. Ini pertanyaan juga menarik juga buat kami juga. Ini yang menjadi persoalan tadi, ya. Ini mungkin teman-teman sudah tahu semua dengan perubahan-perubahan kebijakan yang tadi juga disampaikan Pak Anton, tidak hanya di Bulog, di pupuk juga semua subsidi mulai dikurangi dan bahkan dicabut ya. Saya kira ini tantangan buat kita BUMN pangan. Artinya selama ini kita diberi market ya, diberikan market, jaminan pasar oleh pemerintah. Tapi sebenarnya di tugas hulunya, Bulog masih diwajibkan oleh pemerintah untuk menyerap gabah dan beras. Ini persoalan juga. Impres 5 2015, kemudian yang diubah dengan Permendak 24 tahun 2020. Pada saat musim panen, Bulog wajib menyerap gabah beras dari petani untuknya nih. Yang pertama adalah cadangan beras pemerintah. Bulog harus menyimpan 1 sampai 1,5 juta ton. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah terpenuhi itu semua. Bisa dibayangkan kalau Bulog tidak punya stok 1 sampai 1,5 juta ton. Dalam kondisi mendadak seperti ini ada wabah. Ini juga ada konsekuensi tersendiri. Kemudian untuk masyarakat berpenghasilan rendah, jadi impres itu belum cabut. Jadi impresnya masih ada, Bulog menyerap untuk cadangan beras pemerintah yang tadi dipakai oleh para kepala daerah. Kemudian untuk masyarakat berpenghasilan rendah, nah, ini belum cabut impresnya. Idealnya masih ada jaminan pasar, tapi kebijakan sudah berubah. Saya kira Bulog tidak mempersoalkan itu. Betul Pak Toha. Akibat itu semua kita memiliki stok yang cukup lama disimpan. Nah ini persoalan yang dari sisi maintenance-nya, perawatannya, yang tadi saya sampaikan bahwa beras ini adalah barang hidup. Ya. Barang hidup yang masih ada oksigennya, masih ada karbohidratnya. Pada saat secara kimia dia akan berubah. Setelah lama kita akan berubah. Saudara-saudara bisa lihat kalau kita menyimpan beras saja di rumah lebih dari 1 bulan, ya itu tanpa aerasi yang baik, tanpa penyuapan, tanpa vakum, pasti akan mudah rusak. Oleh karenanya Bulog sudah memiliki teknologi kokon. Ya, kami memiliki teknologi kokon. Artinya semua penyimpanan itu disedot semua oksigennya sehingga kedap udara. Ini bisa menyimpan 6 sampai 1 tahun lebih kondisi seperti ini. Jadi ini kita betul-betul mengurangi chemical, mengurangi bahan-bahan kimia sehingga beras yang masih fresh dibeli dari petani kami simpan sebagian untuk jangka panjang dengan metodologi teknologi kokon. Ini kita beli seperti tenda besar. Itu kita simpan, kemudian setelah masuk tumpukan berasnya, kita vakum, kita keluarkan oksigennya, sehingga tidak ada makhluk hidup yang ada di situ.
sehingga tidak ada hama, tidak ada kutu, tidak ada jamur. Ini cukup baik. Memang cukup mahal, tapi ini sudah kita siapkan dan sudah kita lakukan. Saya kira perawatan-perawatan ini tetap kita lakukan, Pak Toha, sehingga ya mohon maaf kalau seandainya masih ditemukan barang-barang yang tidak standar. Nah, ini juga perlu saya luruskan juga. Yang kami beli ini adalah beras medium, ya. Beras CBP ini adalah beras medium. Konsumsi masyarakat kita menengah ke atas itu adalah konsumsi premium. Sehingga ini yang terkadang membuat perbedaan persepsi. Ya, harga 8.300 yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa Bulog membeli beras dari petani itu 8.300. Bisa dibayangkan saat ini harga beras di atas 10.000. Antara gap harga itu pasti bedanya di rasa, bedanya di kualitas. Nah, itu juga menjadi persoalan. Jadi saya kira karena kami ditugaskan untuk menyerap gabah beras petani untuk beras medium, yaitu yang kami miliki. Tapi kami tetap mempersiapkan kualitas yang cukup baik. Di samping itu, makanya tadi dengan era normal baru, ya Bulog tidak hanya PSO, tadi disampaikan Pak Anton, Pak Imam juga bahwa Bulog sedang mempersiapkan, bahkan sudah masuk ke komersial, sudah komersialisasi. Ya, jadi ini kita sedang menyerap gabah beras untuk komersial, untuk premiumnya. Bahkan sekarang semua bantuan sosial itu spesifikasinya adalah premium. Nah, jadi kami stok yang ada tetap kita kelola untuk operasi pasar, tapi yang untuk bantuan-bantuan kita beli dari petani dengan kualitas yang premium. Saya kira demikian untuk Pak Toha. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih jawabannya untuk Pak Tri. Kemudian ini masih ada pertanyaan lagi dari Pak Toha. Kali ini untuk Pak Imam. Untuk Pak Imam, beberapa waktu lalu petani di Lampung pernah membeli pupuk urea, tapi ternyata palsu karena dicampur kerikil yang dihancurkan. Nah, pertanyaannya adalah, masihkah ditemukan kejahatan seperti itu yang jelas merugikan petani dan menurunkan kualitas tanah dan produksi padi atau beras? Silahkan Pak Imam. Terima kasih Mas Safud. Pupuk Indonesia itu mempunyai slogan 6T. Tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat mutu. Dan kami memastikan bahwa produk-produk kami itu adalah benar sebagaimana yang slogan kami selalu sampaikan. Saya Pak Toha punya data enggak? Apakah itu urea produksinya dari Pupuk Indonesia Group atau urea dari produsen lain yang mungkin mengimpor dan menjualnya? Apabila karena kami itu hanya menyalurkan pupuk kepada para petani dan pupuk kami itu selalu kita menjaga kualitinya dengan slogan yang kami tadi tekankan, yaitu tepat mutu atau tepat kualitas. Dan coba saya minta tolong kepada Pak Toha untuk bisa menyampaikan kepada kami terkait dengan pupuk palsu untuk bisa kami tanganin secara baik-baik atau sebaik-baiknya, supaya apabila itu dari produk kami tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Saya rasa itu Pak Abud. Siap. Terima kasih. Oh, tadi Pak Toha mau menyampaikan? Halo. Siap. Ya, terima kasih Pak Imam. Nah, itu terima kasih kami ini karena di Lampung memang waktu ini cukup lama, dan waktu itu produksi pusri waktu itu yang dibikin kebakaran jenggot akhirnya pusri, karena kami dulu sempat melakukan itu, dan itu sempat meresahkan, memang sudah cukup lama, dan itu karena petani ini kan awam Pak ya, awam, kemudian tahunya ini sudah beli waktu itu sudah krisis, sudah mahal, tiba-tiba udah langka, waktunya panen, tiba-tiba akhirnya ya lama-lama buru-buru mau panen, akhirnya subur. Tapi itu saya khawatir temuan ini hanya sifatnya antisipatif, dan itu sudah terjadi, dan itu waktu itu sampai diadakan pertemuan juga di Pusri Lampung sana. Saya kira itu Pak sebagai masukan dan antisipasi aja supaya tidak ada di hari gini sesuatu hal yang merugikan citra perusahaan dan akhirnya merugikan petani dan kita semua. Terima kasih. Menjadi perhatian Pak Toha, karena kalau itu petani-petani kecil, petani subsidi mestinya membeli dengan harga yang tidak mahal, karena harga eceran tertinggi untuk pupuk subsidi kami itu hanya Rp1.800 ya.
intinya mendapatkan subsidi dari pemerintah. Makanya kalau beli itu pupuk itu mahal kayak itu, saya khawatir itu bukan produk dari PIHC Group atau bukan produk subsidi. Menjadi perhatian kami Pak Toha, nanti saya akan coba koordinasi kepada Pusri Palembang apabila memang itu yang tadi Pak Toha sampaikan, bagian yang kebakaran sebetulnya adalah Pusri Palembang. Makasih Pak, sukses selalu, sukses dan sehat. Terima kasih Pak Toha. Siap, terima kasih Pak Imam atas jawabannya dan terima kasih Pak Toha atas pertanyaannya. Ini sepertinya pertanyaan semakin banyak dan menumpuk. Mungkin kalau nanti waktunya tidak sempat, saya pilih saja yang pertanyaannya tidak jauh, yang jauh berbeda dari pertanyaan lainnya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi buat Pak Imam, chat private melalui saya dari siapa ya, Pak Andes kalau nggak salah tadi ya. Ini untuk pertanyaannya Pak Imam bahwa salah satu strategi pasca krisis kan melalui implementasi digitalisasi. Lalu seperti apa caranya agar digitalisasi bisa menyasar para petani? Itu Pak Imam. Ini bagian dari inovasi untuk marketing kami. Memang kami lagi mempersiapkan digitalisasi supaya dalam hal ini adalah untuk mempermudah para petani mendapatkan pupuk. Yang ada dalam benak kami suatu saat ya sama aja kayak kita belanja lewat marketplace, lewat e-commerce kayak gitu. Kita pesan petani itu di rumah, pupuk bisa sampai kepada para pengguna. Namun balik lagi, kami ini memang lebih banyak kepada saat ini adalah penyaluran dari pupuk subsidi yang memang digitalisasi yang tadinya ada di dalam bayangan kami itu perlu mendapatkan suatu kajian yang lebih mendalam lagi ke depannya kayak gitu. Dan juga supaya kami juga bisa menerapkan 6T yang menjadi persyaratan Pupuk Indonesia Group dalam rangka menjalankan tugas dari pemerintah terkait pada tahun ini 7,9 juta ton itu sampai kepada petani yang benar-benar membutuhkan. Masih Pak Abud, masih Mas Andes. Tadi mungkin saya revisi pertanyaan dari Pak Andes atau Pak ini ya, Melanius PK, karena banyak sekali numpuk di sini. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Mentari lagi Pak, untuk Pak Imam ini. Ini kan Presiden Jokowi sudah memerintahkan ada optimalisasi lahan rawa untuk menambah luas tanam dalam rangka mencegah krisis pangan. Nah, Menteri Pertanian kan juga sudah meninjau sejumlah lokasi lahan rawa seperti di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian pertanyaan, kalau nanti dijalankan, bagaimana kesiapan stok pupuk dalam negeri yang dimiliki Pupuk Indonesia, Pak? Masih Mbak Mentari, tadi saya sudah sampaikan bahwa saat ini stok pupuk di dalam negeri itu sangat mencukupi, sangat bisa untuk memenuhi kebutuhan dari para petani. Terkait dengan rencana optimalisasi lahan rawa, tentunya kami sebagai produsen pupuk yang saat ini masih dipercaya untuk menjalankan penugasan dari pemerintah, kami siap. Kami sebagaimana di awal kami tadi sampaikan, kami punya kapasitas terpasang untuk total pupuk bisa kami produksi sekitar 14 juta ton. Dan itu saya rasa sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan lahan yang ada di Republik ini. Saya rasa itu, Pak, kami siap apabila memang nantinya pemerintah akan menugasin, tapi apabila nanti subsidi itu juga akan dialihkan kepada para petani atau subsidi dalam bentuk bukan produk tapi langsung, kami siap akan mendistribusikan untuk menjual secara komersial di area-area yang memang nantinya menjadi sentra-sentra produksi pangan di Republik ini. Oke, terima kasih Pak Imam. Ini kemudian ada pertanyaan dari ini nih Pak, Kuala Lumpur, dari Pak Agus Setiawan. Sepertinya ini pertanyaan untuk Pak Tri dan juga Pak Imam. Ini ada pertanyaan mengenai brand, karena mungkin ini brand krisis ya.
brand apa yang menurut Bapak-Bapak ini paling kuat dan favorit, baik di Indonesia maupun dunia, dan apa alasannya? Silahkan, mungkin bisa dimulai dari Pak Tri. Ya, saya kira untuk brand-brandnya saya kira banyak sekali ya, dan itu kita lihat dari spesifikasi komoditinya. Ya. Contoh beras itu lebih dari ratusan brand ya yang ada di Indonesia ini, apalagi di Jakarta. Saya kira ini kalau brand ini kita lihat nanti biasanya kebiasaan, kemudian tes, kemudian dari sisi marketingnya apa yang lebih membuat. Saya kira ini untuk yang brand ini saya kira banyak sekali. Tinggal kita lihat dulu dari komoditi apa dulu, kemudian dari bisnis apa dulu gitu, Mas. Sementara itu, Mas. Baik, kemudian kalau untuk Pak Imam? Terima kasih Mas Afud, Pak Agus ya, tadi yang dari Malaysia ya. Memang di Indonesia itu ada beberapa importer pupuk seperti Yara, Nutrien, ada beberapa yang memang mempunyai brand yang cukup kuat kayak gitu. Namun dari data yang kami punya karena kami memang masih sebagian besar menjalankan tugas dari pemerintah untuk menyalurkan pupuk subsidi di pasar komersial, kami itu brand kami masih cukup kuat dengan kami memiliki sekitar 15% pangsa pasar dari pupuk komersial. Jadi memang Yara kemudian Nutrien itu cukup kuat dan memang perusahaan-perusahaan itu agak sedikit berbeda sekarang, merubah sedikit pola berbisnisnya, dan kami itu juga akan ke depan akan menjalankannya itu, yaitu menuju agro solution. Jadi nanti petani bisa berkonsultasi dengan kami juga bisa memberikan saran penggunaan pupuk yang tepat dalam rangka untuk bisa meningkatkan produktivitas pangan. Menurut kami sih brand kami masih cukup kuat dan kami masih di dalam 3 besar untuk pupuk yang komersial. Kalau yang pupuk subsidi kami totally memang dari kami semuanya. Terima kasih Mas Afud. Siap, terima kasih Pak. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Lutfi. Assalamualaikum, izin tanya. Ini mungkin ke Pak Imam ya, pupuk soalnya. Oke. Untuk Pak Imam ini, selama pandemi ini konsumsi pangan cenderung meningkat. Apakah berdampak pada penjualan dan produksi pupuk? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Presiden mempercepat masa tanam. Apa yang sudah disiapkan oleh Pupuk Indonesia? Itu Pak, ada 2 pertanyaan Pak. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Mas Afud. Kembali tadi yang kami sampaikan, memang kami sudah mendapatkan balik lagi kembali karena ini lebih banyak kepada pupuk subsidi kayak gitu untuk mempercepat masa tanam, dalam ini adalah sawah. Kami sudah mempersiapkan diri dan menjaga ketersediaan stok pupuk dari lini 1 sampai lini 3 yang mana kami akan mempercepat. Hanya saja memang di era PSBB ini sebagaimana yang tadi kami sebutkan di atas, kami memang minta kebijakan sedikit kelonggaran untuk bisa mendistribusikan pupuk-pupuk yang kami miliki, kami punyai di gudang-gudang untuk bisa disalurkan kepada para petani. Dan bicara tadi soal kebutuhan peningkatan pangan, kembali kami ada di hulu, kami hanya menyediakan para petani untuk menyediakan pupuk dalam rangka meningkatkan produktivitas dari sawah-sawah yang dimiliki oleh petani. Mungkin lebih banyak ke Pak Tri untuk soal kebutuhan pangan yang meningkat menurut saya. Tapi dari ketersediaan pupuk untuk menciptakan produktivitas atau menciptakan pangan yang mencukupin, kami sudah mempersiapkannya. Mungkin Pak Tri bisa memberikan tambahan terkait dengan peningkatan kebutuhan pangan di era pandemi. Ya, terima kasih Pak Imam, Pak Lutfi. Saya kira ini pertanyaan juga menarik juga. Betul, pemerintah diminta untuk Kementerian Pertanian untuk mempercepat musim tanam kedua. Ya, seperti kita lihat sebenarnya panen ini kan awalnya bulan Maret harusnya. Tapi karena di 2019 ada kemunduran, ada kemarau waktu itu, sehingga panen saat ini baru di bulan April Mei. Sehingga ini para petani yang sudah selesai panen memanfaatkan sisa hujan yang masih ada.
Karena menurut BMKG ini ada musim kemarau yang maju, sehingga ini perlu diantisipasi juga. Beberapa daerah juga sudah mulai memasuki musim kemarau. Nah, untuk sentra-sentra produksi, sepertinya setelah panen di musim puasa ini mereka langsung olah tanah, langsung tanam. Saya kira ini salah satu memang permintaan pemerintah untuk mempercepat tanam kedua, sehingga kita bisa memastikan posisi stok kita nanti setelah bulan Agustus September. Di mana pada saat ini stok kita sampai dengan Lebaran cukup dan kita sudah memastikan sampai dengan akhir Desember cukup. Nah, cuma kita sedang memperhitungkan sampai dengan Februari 2021. Karena kita tahu semua biasanya panen baru ada nanti di bulan setelah Agustus September, nanti ada lagi di bulan April 2021. Nah, ini yang perlu kita isi pada saat nanti menjelang akhir tahun Oktober, November, Desember 2020, kemudian Januari, Februari. Itu daerah-daerah periode yang krisis. Itu yang harus kita antisipasi. Makanya Kementerian Pertanian sedang mempercepat musim tanam kedua dan dampaknya nanti ke Pak Imam juga untuk mempersiapkan distribusi pupuknya. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Insya Allah dari sisi target pemerintah memang akhir 2020 harus masuk, ya. Meskipun ini ada musim kemarau yang maju. Ini yang perlu diantisipasi. Saya kira demikian, Pak. Mas Afud, kami tambahkan Boleh, Pak. Stok pupuk dari di lini 4 itu sudah 1,27 juta ton yang mungkin bisa untuk memenuhi kebutuhan di musim tanam kedua yang dipercepat. Jadi ini kami udah siap-siap semuanya kok. Jadi kita jaga para petani apabila sudah mulai mencangkul lagi sawah-sawahnya. Siap. Ini ada lagi nih pertanyaan nih Pak, dari Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia. Jadi mungkin seperti ini ke Pak Tri ya, Bulog ya. Semangat pagi, semoga pertanian maju kembali. Petani sejahtera dan harga gabah bisa sesuai dengan HPP 4.200. Apakah jika harga GKP di bawah HPP 4.200, harapan petani tentu ingin menjual ke Bulog. GKP petani perlu diserap Bulog. Semoga efektif. Dari Tony Saritua Purba dari PISPI. Pak Tri mau menanggapi tanggapan ini, Pak? Ya, ini terima kasih nih teman-teman dari Persatuan Sarjana Petani Indonesia. Ini calon-calon petani, ya, yang mengawal petani ya, petani modern ke depan. Betul, saya kira ini yang perlu diantisipasi. Betul, sebenarnya harga awalnya itu 3.700 ya. HPP yang lama itu sesuai dengan Impres 5 2015 itu 5 tahun tidak bergerak pada harga 3.700. Alhamdulillah tanggal 19 Maret 2020 pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan perubahan menjadi 4.200. Hanya saja pada saat menaikkan HPP ini kondisinya harga sudah tinggi. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi memang betul agak sedikit kesulitan dan saat ini saya kira menurut hemat kami, hasil pantauan kami di lapangan tidak ada harga di bawah 42. Bahkan sekarang ini harga 48, 49. Jadi kalau kami mencari yang harganya di bawah 42, menurut hemat kami agak sedikit sulit. Kalaupun ada memang kemarin di Sultra ada, kemudian di daerah selatan Jawa juga ada, itu harganya sekitar 4.000. Ya kami beli 4.000. Nah, cuma saya sampaikan bahwa biasanya Bulog itu membeli gabah beras itu ada ketentuannya. Ya, harganya tadi 4.200, kemudian 5.250 GKG-nya, 8.300 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi KDR-nya harus 14% untuk berasnya, brokernya harus 20%, kemudian untuk GKP-nya harus 20%. Nah, kalau kondisi GKP di atas 30% dan itu harus dibeli oleh Bulog, ini ada resiko. Ya, makanya tahun 2015 pada periode menteri yang lama itu ada Perpres yang berlaku hanya 6 bulan. Jadi Bulog diminta untuk membeli gabah beras di bawah kualitas. Apabila terjadi kerugian oleh Bulog akan diganti oleh pemerintah. Nah itu, jadi kami beli ada jaminannya. Nah kalau kami membeli tidak ada jaminannya, ini agak sedikit resiko dan kami pasti diaudit. Nah, hanya saja saya kira ini untuk teman-teman yang sarjana pertanian ya, ini saya kira kita perlu sinkronkan antara infrastruktur yang disiapkan oleh Kementerian Pertanian. Karena Kementerian Pertanian tahun 2018-19 sudah menggelontorkan 1.000 dryer. 1.000 dryer, mari kita cek adanya di mana, kemudian kita ajak kelompok-kelompok tani ini untuk membuat pasca panen lebih bagus lagi. Yang ada kan sekarang panen dijemur apa adanya pakai terpal ya di pinggir jalan,
manual, kalau cuacanya mendung kan bisa 4-5 hari, itu lama sekali. Tapi kalau dryer yang dibantu oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian dimanfaatkan, saya kira cukup baik. Dan itu pasti kualitasnya akan baik, makanya bisa kami beli dengan standar kualitas yang cukup baik. Insya Allah untuk saat ini menurut kami belum ada yang harga di bawah HPP. Justru di atas semua. Ini yang membuat Bulog sulit. Karena Bulog beli 42, harganya 48, 49. Saya kira demikian Mas Afud. Siap, terima kasih Pak Tri. Kemudian ada lagi nih untuk Pak Imam kali ini dari Pak Saifuddin ya. Apa saja sih Pak problem yang dihadapi saat menerapkan strategi single branding untuk pupuk Indonesia, Pak Imam? Gimana Mas Afud? Oke Pak, ini ada pertanyaan Pak untuk Pak Imam mengenai untuk pupuk Indonesia. Apa saja sih Pak problem yang dihadapi saat menerapkan strategi single branding? Oke, makasih Mas Afud. Ya. Pak Saifuddin, memang selama ini sampai dengan saat ini pupuk Indonesia itu telah bergerak dengan berbagai macam merek di pasar itu. Sementara para petani juga punya loyalty terhadap sebuah merek. Jadi kami memang akan memilih satu merek yang benar-benar memang loyalty dari para petani itu cukup tinggi sehingga nantinya pada satu saat perubahan atau transformasi dari merek-merek yang saat ini bisa didapat atau di pasar menjadi satu merek tertentu yang itu mencerminkan PI Group. Yang kedua, memang kami harus leadership dari holding memang harus cukup kuat untuk bisa menjadikan single branding ini satu kenyataan. Tidak ada nanti anak-anak perusahaan membuat pupuk dengan merek masing-masing. Jadi silo-silo yang saat ini masih ada di anak-anak perusahaan memang harus kita kikis dan itu juga merupakan sebuah satu problem yang memang harus kita tanganin dengan leadership dari holding. Kemudian di samping satu problem tentunya akan ada kemudahan-kemudahan karena kita akan mendistribusikan pupuk, karena kita juga akan menerapkan satu standar dari produk yang sama. Misalkan MPK yang tadinya mungkin dengan komposisi N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa di masing-masing produk, kita juga akan menyatukan dari kandungan dari N, P, dan K-nya di semua produk yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik pupuk. Tentunya kita mempersiapkan dari karena ada problem di sisi operasi juga mungkin nanti di marketing mungkin akan lebih memudahkan karena kita harus satu. Namun loyalty dari para petani ini yang harus kita jaga untuk tetap bisa menggunakan merek yang sudah nantinya yang akan kita pilih menjadi satu brand yang akan kita luncurkan ke pasar. Itu mungkin Pak Saifuddin, Mas Afud. Oke, terima kasih Pak Tri dan Pak Imam. Ini satu pertanyaan terakhir Pak. Ini mungkin bisa dijawab sama Pak Tri dan Pak Imam. Ini kan dalam masa pandemik ini kan banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan pekarangannya untuk menjadi lahan hidroponik Pak. Hidroponik di mana tanaman kan bisa ditanam di pekarangan kecil-kecil, tidak banyak. Nah, melihat banyaknya pekarangan rumah yang ditanam hidroponik ini, ada nggak Pak Pupuk Indonesia atau Bulog melihat ini sebagai peluang Pak? Mungkin bisa dimulai dari Pak Imam dulu nih. Terima kasih. Memang satu Mas Afud dan teman-teman para audiens yang namanya hidroponik itu bisa pilihan apakah organik atau non organik, ya kan? Mungkin akan lebih banyak kawan-kawan yang lebih memilih ke yang organik. Namun memang kami akan menjadikan ini sebuah peluang bagi industri pupuk dan kami sudah menyediakan pupuk sampai kios-kios di lini yang mudah terjangkau. Dan ke depan itu yang kami sampaikan, semoga dengan digitalisasi ini kita bisa juga menyalurkan pupuk dengan model kayak jemput bola. Orang bisa pesan lewat online kayak gitu, kita bisa memberikan mengantarkan pupuk sampai ke tujuan.
Yang kedua, kami juga sudah melakukan membuat produk-produk inovasi yang tadi kami sampaikan di awal. Ada Petrochick kayak gitu untuk pakan ayam, kemudian Petrochili untuk benih untuk cabai, maupun produk-produk dari untuk ikan kayak gitu, untuk bisa memperbesar ikan. Dan ini semuanya sudah kita persiapkan bagian dari inovasi dari Pupuk Indonesia Group untuk bisa mencapai atau bisa menggarap peluang-peluang yang saat ini sedang dikerjakan oleh teman-teman, oleh masyarakat di masa wabah pandemi ini yang lebih banyak di rumahnya. Sama kayak saya juga. Masih Mas Abud. Siap. Kalau dari Bulog sendiri, Pak Tri, adakah melihat peluang ini, Pak, untuk dari hidroponik yang ditanam di pekarangan ini? Ya, saya kira ini peluang yang cukup baik ya. Tadi saya sampaikan bahwa saat ini kan banyak masyarakat yang butuh konsumsi yang lebih fresh, ya, lebih fresh, kemudian mengurangi pestisida, itu juga bagian dari keinginan dari masyarakat yang hidup sehat. Artinya semua kembali ke organik. Saya kira itu cukup bagus ya. Artinya hidroponik kan memang untuk di perkotaan seperti ini, saya kira ini kesadaran tadi saya sampaikan, kesadaran kita akan kembali lagi pada new normal. Kita akan membentuk diri sendiri, kita harus berbuat seperti apa. Tidak tergantung pada makanan dari luar. Saya kira ini cukup bagus, hanya saja memang saya perhatikan ada beberapa teman juga ya, atau warga juga yang memanfaatkan pekarangan. Di bawah dia pakai hidroponik, di atas juga sama. Bahkan di daerah Cibinong, Citerep, itu ada pensiunan yang memiliki produksi buah cukup bagus, ya. Jadi dia punya semangka, punya stroberi, tapi hanya pekarangan nggak luas, dia nggak luas. Tapi dia karena tadi dia mau modifikasi dan semangatnya bahwa saya harus sehat, saya membuat hidup sehat. Saya kira ini peluangnya ada. Ya, saya kira tadi saya sudah punya 7 marketplace ya di 7 kota. Saya kira ini bisa dimodifikasi dari sisi kebutuhan pangan pokoknya sudah kami siapkan. Tinggal nanti bisa modifikasi juga dengan para peternak di mandiri bisa kita modifikasi, tinggal kita siapkan pendinginnya, cold storage-nya kita siapkan, nanti bisa berangkat bersama-sama dengan berasnya, dengan gulanya, dengan minyak gorengnya, dengan tepung terigunya, plus sayuran atau cabai-cabai dari hortikultura yang ditanam secara hidroponik. Saya kira ini peluang, Mas. Baik. Terima kasih Pak Tri dan Pak Imam atas waktunya pada siang ini bisa berdiskusi online bersama Kantor Berita Antara. Dan kami mohon maaf buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang banyak sekali pertanyaan belum bisa kami bacakan karena kami terbatas waktu dan nampaknya diskusi ini cukup menarik sehingga pesertanya, partisipan cukup membludak sehingga banyak pertanyaan yang belum bisa dibacakan. Oke, saya Afud Syafril. Sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih partisipannya dan atas kesempatannya. Oke, waktu saya kembalikan kepada Mas Panca selaku MC. Terima kasih. Terima kasih rekan Afud. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Imam, Pak Tri, sangat banyak hal yang bisa kita peroleh pada siang hari ini. Tapi sebelumnya kepada para partisipan, tidak ada salahnya, yuk kita ramai-ramai acungkan jempol buat kedua pembicara kita. Silahkan klik reaction, di situ ada jempol, silahkan acungkan jempolnya untuk Pak Tri dan Pak Imam atas informasi yang sangat inovatif, informasi yang sangat menyegarkan dan sangat memberikan pencerahan kepada kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kami tutup, pertama-tama kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Tri dan juga Pak Imam yang telah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Dari mulai pagi sampai siang hari ini tidak terasa Pak, hampir 2 jam diskusi kita, kelihatannya masih kurang, tapi nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan lagi. Demikian juga untuk para partisipan yang sudah bergabung, cukup banyak pada siang hari ini dalam acara Bincang Antara. Saya Panca Hari Prabowo bersama rekan Afud dan juga Pak Tri dan Pak Imam dari ruang redaksi Antara mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan diskusi kita yang hangat siang hari ini, dan kita akan lanjutkan perbincangan Bincang Antara dalam volume yang lain dengan tema yang lain. Kami ucapkan terima kasih, tetap sehat, dan mari kita berdoa demi kebaikan seluruh bangsa Indonesia. Bersama-sama kita bisa
lepas dan bisa keluar dari krisis ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri, Pak Imam. Terima kasih Pak Tri.